是玉髓之气，但以我虚境初期神魂。这冰火巨猿纹的吸聚效果，鱼魂，果然恐怖啊！怕你不成？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Yuan Zun episode kelima ya. Seperti biasa, sebelum masuk rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode 5 kali ini diawali dengan Qiyu yang melaporkan bangkitnya Meridian Zoyuan kepada sang ayah. Ternyata Qiyu merupakan anak dari Raja Qi yang disebut-sebut sudah berkhianat kepada Kekaisaran Gridzu. Raja Qi sendiri sudah tidak heran jika Zoyuan mampu membangkitkan meridiannya kembali karena Zoyuan merupakan pemilik keberuntungan naga legendaris. Di saat yang sama Qiyu menyarankan agar sang ayah melaporkan kejadian ini kepada keluarga Wu. Tapi Raja Qi punya pendapat yang berbeda karena menurutnya Zoyuan punya racun naga di dalam tubuhnya, jadi tidak akan mengancam keberadaan mereka pada saat ini. Raja Qi juga sangat yakin kalau Zoyuan tidak akan pernah bisa sembuh dari racun kebencian naga. Akan tetapi meskipun begitu, Qiyu tetap khawatir kalau Zoyuan akan memenangkan kompetisi dan mendapatkan peringkat pertama. Dengan mendapat peringkat pertama tentu saja akan mengancam akademi kelompok B yang dipimpin oleh Dekan Suhong pada saat ini. Tapi ya begitulah, Raja Qi masih cukup tenang dimana menurutnya selama bertahun-tahun Raja Zouqing atau ayah dari Zoyuan tidak pernah melakukan pergerakan sama sekali untuk menghentikan gerak-geriknya di Kekaisaran Gridzu. Raja Qi percaya hanya dengan membangkitkan dua meridian saja Zoyuan belum bisa mengubah apapun pada saat ini. Iya. Sambil berbisik, Raja Qi memberikan sebuah pesan kalau anaknya Qiyu tidak boleh kalah dalam kompetisi untuk memperebutkan tempat pertama. Diketahui hanya dengan cara itulah Raja Qi bisa mengambil alih Akademi Gridzu yang pada saat ini dipimpin oleh Chu Tianyang. Dengan penuh keyakinan, Qiyu pun meminta ayahnya untuk tenang karena dia pasti akan memenangkan kompetisi sekaligus memberi pelajaran kepada Zoyuan di dalam arena nanti. 更重视我们的价值，看他还能不能再爬起来。是的，殿下。 Sementara itu di tempat lain, tepatnya di Akademi Gridzu kelompok A, Zoyuan, Youwei dan satu orang rekannya lagi disambut begitu meriah oleh murid-murid senior. Seorang ketua kelas bernama Yang Zi juga memberikan sambutan sekaligus memberi kabar kalau kemenangan Zoyuan di kompetisi kemarin sudah terdengar di seluruh Kekaisaran Gridzu. 我是乐手杨仔。 我叫宋秋水。 Ada juga seorang wanita bernama Song Chiusui begitu heboh karena dia sangat bersemangat menyambut Zoyuan yang akan masuk ke dalam Akademi Gridzu kelompok A. Beberapa saat kemudian, Chu Tianyang juga muncul ke hadapan semua murid untuk memberikan sambutan kepada murid baru. Akan tetapi terlihat sedikit kekecewaan di wajah Chu Tianyang karena akademi kelompok A hanya mendapatkan 3 orang dari total 10 orang yang berhasil lulus di ujian besar. Karena di sini hanya Yang Zi dan Chiusui yang sudah membuka 5 meridian, Chu Tianyang meminta semua murid untuk menambah porsi latihan mereka guna menghadapi kompetisi yang akan dilaksanakan akhir tahun nanti. Demi bisa mempertahankan eksistensi kelompok A di dalam Akademi Gridzu, Chu Tianyang berharap semua muridnya mampu bersaing dengan kelompok B yang sudah 2 kali berturut-turut memenangkan kompetisi. 其他人都在4脉以下，跟乙院的齐月争夺头名，你们必须比乙院更努力。大州府的一处修炼宝地。 Karena hari ini adalah hari pembukaan air terjun Yuling, maka semua murid dipersilahkan untuk segera berlatih di dalam air terjun tersebut. Chiusui pun menjelaskan kepada Zoyuan dan Youwei khasiat yang bisa mereka dapatkan ketika berlatih di air terjun Yuling.
Ternyata air terjun Yuling mempunyai sebuah batu mineral yang terus mengeluarkan energi spiritual di atasnya. Jadi jika berlatih di bawah derasnya air terjun, maka murid-murid punya kesempatan untuk membuka meridian mereka berkat bantuan dari air terjun Yuling. Di saat yang sama, Chu Tian yang meminta semua murid untuk berbaris karena mereka akan mendapatkan rune Genesis guna bisa menyerap energi spiritual lebih baik ketika sedang berada di bawah air terjun Yuling. Sementara itu Zhou Yuan malah mengajak Yao Wei untuk melihat lebih dekat air terjun Yuling terlebih dahulu sebelum tiba giliran mereka untuk dituliskan pola rune Genesis. Tanpa sebuah rune Genesis untuk menyerap energi spiritual, Zhou Yuan nekat masuk ke dalam air terjun terlebih dahulu. Benar saja di dalam air terjun tekanan air sangat kuat dan energi spiritual yang dihasilkan oleh batu mineral mengalir cukup deras. Bang MC Zhou Yuan pun kemudian menggunakan kemampuan yang dia miliki guna bisa lebih maksimal ketika berlatih di bawah derasnya tekanan air terjun Yuling. Di saat yang sama di luar air terjun, Yao Wei didatangi oleh Chiu Sui yang sudah bosan menunggu antrian. Betapa kagetnya Chiu Sui ketika mengetahui Zhou Yuan sudah berhasil masuk ke dalam air terjun Yuling tanpa menulis rune Genesis terlebih dahulu. Bahkan di sini Chiu Sui berniat melaporkan kejadian ini kepada Chu Tianyang karena dia khawatir terjadi sesuatu kepada Zhou Yuan. Tiba-tiba saja sebelum Chiu Sui pergi, Zhou Yuan keluar dari dalam air terjun. Bang MC menganggap air terjun Yuling sangat berguna bagi perkembangan meridian, apalagi jika sudah menulis rune Genesis yang bisa menyerap energi lebih banyak. Di saat yang sama pujian juga langsung diberikan oleh Chiu Sui kepada Zhou Yuan yang tampak masih segar ketika keluar dari dalam air terjun Yuling. Semua itu karena tidak ada seorang pun di kelompok A yang berhasil bertahan selama 15 menit ketika mereka pertama kali masuk ke dalam air terjun. Bersamaan dengan itu pula Zhou Yuan mengajak Yao Wei untuk menemui Dekan Chu Tianyang karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ternyata di sini Zhou Yuan meminta izin kepada Chu Tianyang untuk pulang sebentar dan akan segera kembali jika urusannya sudah selesai. Chu Tianyang pun mengizinkan Bang MC untuk pergi, tapi dia juga meminta Zhou Yuan dan Yao Wei untuk tidak berlama-lama karena air terjun Yuling punya batas waktu ketika dibuka untuk para murid. Sambil memegang erat tangan Yao Wei, Bang MC kita berkata kalau dia akan memperkenalkan Yao Wei dengan kakak perempuannya. Yap, benar sekali, kakak perempuan yang dimaksud oleh Zhou Yuan adalah Yao Yao. Ketika Bang MC menghampiri Yao Yao di sebuah pendopo, Yao Yao sedang menggambar rune Genesis menjadi sebuah lukisan yang begitu menawan. Bahkan di sini Bang MC Zhou Yuan cukup pusing ketika melihat lukisan tersebut karena kultivasi Zhou Yuan masih terlalu rendah untuk melihat lukisan rune Genesis karya dari Yao Yao. Sementara itu di saat yang sama, Yao Wei malah salah paham dan mengira kalau Zhou Yuan sedang bermesra-mesraan bersama Yao Yao. Padahal mah di sini Bang MC sedang meminta bantuan agar Yao Yao mau menulis rune Genesis di tubuhnya untuk digunakan di air terjun Yuling nanti. Bahkan Zhou Yuan sampai-sampai membawa sebotol arak untuk nyogok Yao Yao agar dia mau menuliskan rune Genesis. Ketika Zhou Yuan sudah buka baju untuk dituliskan rune Genesis, tiba-tiba saja Yao Wei kembali salah paham dan mengira kalau Zhou Yuan sedang melakukan kegiatan 18++. Padahal mah Yao Yao akan menuliskan rune Genesis berupa metode api dan es di tubuh Zhou Yuan pada saat ini. Yao Yao juga memperingati kalau penulisan rune Genesis api dan es akan terasa cukup sakit, jadi Zhou Yuan harus mampu untuk bertahan dari rasa sakit tersebut. Ketika Bang MC mendengar kalau Yao Yao bisa menuliskan rune Genesis tingkat 4, dia pun cukup kaget. Zhou Yuan berpikir kalau kakek Chang sepertinya sudah salah mengira karena saat ini Yao Yao lah yang lebih pantas melindungi Zhou Yuan dengan kemampuannya. Tapi Yao Yao pun menjelaskan kalau kakek Chang punya penilaian lain di mana dia yakin Zhou Yuan mampu melindungi Yao Yao di masa depan. 这
冰火巨猿纹的吸聚效果。 Setelah selesai menuliskan rune Genesis di tubuhnya, Zhou Yuan juga meminta bantuan agar Yao Yao mau menuliskan rune Genesis yang sama kepada sahabatnya. Yap, benar sekali, sahabat yang dimaksud oleh Zhou Yuan adalah Yao Wei. Pada awalnya di sini Yao Yao menolak, akan tetapi dia bersedia ketika mengetahui sahabat dari Zhou Yuan adalah seorang wanita. 这就是我的小师姐。 Karena Yao Yao sudah bersedia, akhirnya Yao Wei menampakkan dirinya di hadapan Yao Yao. Mereka berdua pun saling memperkenalkan diri dan Zhou Yuan menyebut kalau Yao Yao akan menuliskan rune Genesis di tubuh Yao Wei, sama seperti rune Genesis yang sudah digambarkan di tubuh Bang MC. Sontak mendengar ucapan Zhou Yuan membuat Yao Wei kaget. Ternyata sedari tadi dia sudah salah sangka karena mengira Zhou Yuan melakukan kegiatan 18++. Beberapa saat kemudian Yao Yao mengajak Yao Wei untuk pergi ke dalam kamarnya karena penulisan rune Genesis kepada wanita butuh tempat tertutup. Tapi kenapa di sini Zhou Yuan malah ikut? Hei. Yao Yao pun segera meminta Zhou Yuan untuk keluar dari dalam kamar agar dia tidak melihat proses penulisan rune Genesis di tubuh Yao Wei. 姐姐叫什么？那将上衣脱了吧。比在周元身上还好。 Tak lama kemudian, Yao Yao memulai proses penulisan rune Genesis di dalam tubuh Yao Wei. Akan tetapi Yao Yao merasa aneh karena penyerapan rune Genesis api dan es yang dia tuliskan di tubuh Yao Wei lebih mudah diserap ketimbang di tubuh Zhou Yuan. Yao Yao pun mulai berpikir kalau Yao Wei saat ini mempunyai tubuh yin dan yang legendaris yang sudah sangat langka di dunia. Setelah proses penulisan rune tersebut selesai, Zhou Yuan mengajak Yao Yao untuk ikut bersama mereka berdua melihat air terjun Yuling. Selagi Zhou Yuan dan Yao Wei berlatih, Yao Yao bisa melihat keindahan dari air terjun tersebut. 我们快去玉灵铺试试效果。好。 Sementara itu di air terjun Yuling, para murid akademi kelompok A sudah mulai berlatih. Dalam beberapa kesempatan, murid-murid kelompok A hanya mampu bertahan satu batang dupa saja ketika berada di dalam air terjun Yuling. Sontak hal ini pun mendapatkan ejekan dari Su Hong dan juga murid-murid akademi kelompok B yang tiba-tiba saja datang ke air terjun Yuling. Chu Tianyang pun langsung mempertanyakan kenapa Su Hong dan murid-muridnya datang ke air terjun Yuling karena saat ini giliran mereka belumlah tiba. Su Hong menjelaskan kalau Akademi Great Zoo harus memaksimalkan penggunaan air terjun Yuling yang hanya dibuka 8 jam dalam kurun waktu 2 hari. Jadi tidak ada salahnya jika Akademi kelompok B datang lebih awal. Tentu saja di sini Chu Tianyang menolak hal tersebut karena menurutnya peraturan sudah ditentukan dan jika Su Hong ingin mengubah aturan harus melalui kesepakatan dari Raja Zuqing terlebih dahulu. Akan tetapi menurut Su Hong ini hanyalah persoalan kecil jadi tidak perlu mendiskusikannya kepada Raja Zuqing. Perkataan Su Hong tentu saja membuat Chu Tianyang marah. Dia menganggap Su Hong tidak menghormati Raja Zuqing sebagai raja yang ada di Kekaisaran Great Zoo pada saat ini. Yap, mereka berdua pun pada akhirnya mengeluarkan kekuatan masing-masing, di mana Chu Tianyang dengan kekuatan api sementara Su Hong dengan kekuatan es. Ketegangan yang terjadi di antara Chu Tianyang dan juga Su Hong ini juga sekaligus menutup episode 5 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.